Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai dengan 44. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya, andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk didamai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan mengimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah tangisan yang menyelamatkan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menangisi Yerusalem. Yerusalem berarti kota damai. Namun itu hanyalah sebuah nama. Maka Yesus berkata, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Kehidupan orang-orang di Yerusalem sangat jauh berbeda dengan arti nama Yerusalem. Mengapa Yesus menangisi Yerusalem? Pertama, ia menangisi kehancuran Yerusalem karena akan terjadi kedua kalinya pada kota itu. Apa yang ditangisi Yesus itu benar-benar terjadi pada Yerusalem. Yerusalem dihancurkan oleh kerajaan Romawi pada tahun 70 Masehi. Inilah peristiwa kehancuran yang kedua bagi bangsa Israel. Kedua, Yesus menangisi kota itu bukan karena kotanya, melainkan orang-orang yang ada di Yerusalem yang menutup pintu hati dan mata hatinya untuk menerima dirinya sebagai utusan Allah. Ketiga, Yesus menangisinya karena ia merasa dikhianati dan ditolak oleh orang-orang Yerusalem. Mereka tidak mampu melihat Sang Mesias yang dijanjikan Allah dalam dirinya itu. Sebagai Allah, Yesus menampakkan bukan hanya perasaannya sendiri, tetapi juga hancurnya hati Allah atas keterhilangan umat manusia. Yesus sebagai Allah yang hadir secara nyata menghendaki supaya relasi manusia dengan dirinya tetap terjaga. Namun karena tingkah lakunya sendiri, mereka kehilangan relasi dengan Allah. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita sebagai pengikut Kristus yang percaya kepadanya? Yesus yang kita imani adalah Allah yang penuh belas kasihan. Maka tangisan Yesus adalah tangisan kasih. Dia tidak pernah tega melihat kesengsaraan dan penderitaan manusia
akibat dari dosa. Hatinya sangat pedih melihat kesengsaraan manusia yang tidak mau bertobat. Yesus menangisi umat manusia karena setiap manusia adalah bait Allah, tempat di mana Allah bersemayam. Setiap kita manusia adalah tempat kediaman Allah yang harus dijaga agar tidak tercemar oleh karena dosa. Marilah kita membuka pintu hati kepada keselamatan yang mengalir dari Allah. Kita berjuang untuk tidak menolak Allah. Kita sungguh menerima Dia dengan senantiasa bertobat dan bersatu dengannya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.